Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afrilia, NIM 180250501057. Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi B. Baik, di sini saya akan mengikuti final mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Pertanyaan yang pertama yaitu apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah sistem yang dibentuk berupa komponen-komponen untuk mengelola data dan menjadi informasi guna memudahkan perhitungan dan pekerjaan. Sistem informasi itu bisa kita bagi dua, yaitu sistem ialah himpunan dari elemen-elemen yang berinteraksi satu sama yang lain untuk mencapai tujuan dari sistem. Sedangkan informasi ialah data yang telah diolah. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana konsep sistem informasi? Konsep sistem informasi merupakan konsep bagaimana cara dari sebuah data menjadi sebuah informasi dan di mana informasi itu bisa membantu pengembalian keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan. Konsep sebuah sistem informasi. Awalnya kita mempunyai sebuah data sebelumnya. Data input masuk ke sebuah informasi dan sistem informasi akan melakukan proses data tersebut. Kemudian dari data ini diperoleh input. Pertanyaan yang ketiga, apa itu DIP? DIP yaitu data, informasi, pengetahuan. Data merupakan bagian paling dasar atau kecil dari karya manusia yang bersifat kaku, merupakan representasi dari kata yang ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, uang Mira hari ini 2 juta. Informasi merupakan hasil pengolahan dari data yang dapat memberikan gambaran lebih jelas terhadap suatu informasi. Untuk menuju pada pengertian sistem informasi secara utuh, diperlukan pemahaman yang tepat tentang konsep data, informasi, dan pengetahuan. Keterkaitan antara data informasi dan pengetahuan merupakan bahan utama yang diolah dalam sebuah sistem informasi. Pengertian merupakan hasil yang didapat dari suatu data menjadi sebuah informasi, kemudian hasilnya itulah yang kita dapat sebagai pengetahuan. Pengembangan data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif suatu data yang dipaparkan ke dalam bentuk angka. Yang kedua, data internal. Data internal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi pada suatu organisasi secara internal. Ketiga, data kualitatif.
Suatu data yang disajikan, kata-kata mengandung makna. Data eksternal, data yang menggambarkan sebuah situasi maupun kondisi yang ada di luar organisasi. Berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Data primer ialah data yang didapatkan langsung melalui aktivitas yang melibatkan objek data secara langsung. Contohnya, wawancara dan diskusi. Kedua, data sekunder. Data yang didapat secara tidak langsung tetapi didapatkan melalui catatan lapisan. Contohnya, data yang didapat dari buku. Berdasarkan perubahannya. Data statis. Data statis yaitu data yang dapat berubah nilainya atau jarang berubah. Contohnya, nomor induk mahasiswa. Data dinamis yaitu data yang dapat berubah berdasarkan waktu tertentu. Contohnya, tabung dan gaji. Ciri-ciri informasi. Informasi mempunyai nilai entah dia benar atau salah. Yang kedua, informasi yang baru. Yang ketiga, informasi itu bisa menambah informasi yang sudah ada. Yang keempat, informasi bisa memberikan informasi yang salah atau korektif. Yang kelima, informasi sebagai penegas. Soal nomor 4. Apa komponen yang membangun sistem informasi? Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perangkat keras mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer. Yang kedua, perangkat lunak atau program. Sekumpulan pengajaran yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Yang keempat, orang atau manusia, semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, dukungan, dan penggunaan pembaruan sistem informasi. Yang kelima, basis data atau database, sekumpulan tabel humugan dan lain-lain. Yang keenam, jaringan komputer dan komunikasi data atau sistem pengetahuan yang memungkinkan ke sumber. Soal nomor 5. Sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi yang berguna untuk menyajikan sebuah informasi guna memberikan fungsi operasi manajemen dan pengembangan keputusan dan adapun tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sebuah organisasi perusahaan. Organisasi adalah sebuah wadah atau sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistemis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus.
Peran sistem informasi dalam sebuah organisasi terbagi dalam 8 kelompok. Yang pertama, memberikan kualitas data yang tersaji secara tepat waktu bagi para pengguna. Kedua, organisasi memakai sistem informasi guna memproses transaksi-transaksi dalam organisasi. Ketiga, menyumbangkan perencanaan yang efektif. Keempat, guna mendukung pengembalian keputusan. Kelima, guna perencanaan yang strategis, tujuannya guna mengembangkan strategis suatu organisasi. Keenam, menyediakan bagi yang mengelola organisasi atau maupun yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas organisasi. Kedelapan, sistem informasi sangatlah berguna bagi perusahaan ataupun organisasi lainnya. Tanpa adanya sistem informasi, organisasi tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, itu tadi jawaban dari tugas final saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.